Oke. Eh, mata kuliah kita yang terakhir yaitu pada kitab Markus dan kita akan masuk pada garis besar kitab Markus. Garis besar kitab Markus boleh dilihat pada diktat masing-masing bahwa garis besar kitab Markus itu terdiri 3 bagian penting ya, yaitu pendahuluan dan persiapan. Nah, di dalam pelayanan Tuhan Yesus di Galilea itu adalah pendahuluannya, berita pertama dari murid-muridnya, lalu ada mujizat pertama dan hasilnya, lalu ada kecaman pertama dan jawaban pertama. Nanti bisa lihat di sini ada garis besarnya. Intinya kitab Markus ini adalah kitab Markus di mana Tuhan Yesus itu adalah sebagai hamba. Kalau di kitab ke Matius Tuhan Yesus itu sebagai raja, di kitab Markus itu Tuhan Yesus sebagai hamba walaupun predikatnya itu adalah sebagai raja. Jadi di kitab Markus ini intinya dia lebih banyak melakukan tindakan perbuatan dibandingkan dengan kitab Matius yang lebih banyak kepada perkataan khotbah Tuhan Yesus. Jadi dalam kitab Markus seperti saya katakan pertama yaitu bahwa di sini dia lebih banyak melakukan perbuatannya melalui mujizatnya, melalui perumpamaan yang dia buat, itulah dari kitab Markus. Jadi inti dari kitab Markus ini bahwa Markus ini lebih banyak melakukan, lebih banyak menulis tentang perbuatan Tuhan Yesus. Dan kitab ini adalah kitab yang paling singkat daripada kitab Injil. Oke, sampai situ mengerti? Masih ingat yang minggu lalu ya? Kalau minggu lalu kita katakan bahwa tujuan penulisan kitab ini untuk orang-orang yang bukan yang untuk non-Yahudi. Nah, oke. Nanti untuk garis besarnya mungkin bisa mahasiswa kalian pelajari. Dan intinya bahwa di sini Yesus dari pengajarannya ini kehidupan relevan pada kehidupan kekristenan sekarang ya. Setiap kita orang Kristen dituntut untuk menjadi hamba. Walaupun kita punya titel atau kita punya gelar, tapi mari belajar menjadi hamba, dan itu yang akan diinginkan oleh setiap pembaca daripada kitab Markus ini, jadi hamba. Jadi jangan malu melayani Tuhan, jangan malu memperkenalkan nama Tuhan walaupun kita punya gelar, ya. Oke, sekarang kita akan masuk kepada kitab Lukas. Apakah PowerPoint saya bisa kelihatan? Boleh dibantu jawab? Bisa, Bu. Bisa ya? Saya akan. Oke. Nah, kita akan ada yang salah. Oke. Kita akan mulai pada kitab Lukas. Sekali lagi saya mohon kepada semua mahasiswa untuk open kamera ya. Kita akan mulai pada kitab Lukas. Boleh lihat diktatnya masing-masing. Kitab Lukas ini adalah kitab ketiga dari kitab kanonisasi. Kitab kanonisasi tetap saya akan ulang-ulang yaitu Matius, Markus, Lukas. Yohanes bukan kitab kanonisasi. Kenapa kitab kanonisasi? Saya ulang sekali lagi bahwa di dalam kitab Matius, Markus, Lukas itu menceritakan tentang kelahiran Tuhan Yesus, menceritakan tentang sampai kelahiran sampai kematian Tuhan Yesus. Sedangkan pada kitab Injil Yohanes itu adalah kitab menceritakan tentang perbuatan pelayanan Yesus. Nah, dan kitab Lukas adalah kitab ketiga dari kanonisasi.
Nah, kitab Lukas adalah, ini salah ya, kitab ketiga. Kitab pertama dari dua kitab. Oh, oke, kitab Lukas ini kitab ketiga dan ini dialamatkan kepada Theophilus. Kitab Lukas dialamatkan kepada kitab Theophilus, yang kitab ini termasuk Injil Sinoptik dan merupakan Injil ketiga dari kanonisasi kitab Perjanjian. Siapakah kira-kira penulis dari kitab Lukas? Lukas sendiri. Ya, penulis kitab Lukas yaitu Lukas sendiri. Nah, mengapa kitab Lukas dikatakan penulis kitab Lukas sendiri, tetapi harus ada fakta yang membuktikan bahwa Lukas ini adalah penulis dari kitabnya sendiri. Kita lihat sama-sama. Beberapa bukti yang menunjukkan bahwa kitab Lukas ini adalah dia yang menulis. Kita lihat pertama, Lukas 1 ayat 1. Boleh bantu saya yang bisa baca Lukas 1 ayat 1? Mungkin ada yang bisa bantu. Lukas Satu ayat 1. Lukas 1 ayat 1 pendahuluan. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Oke. Di Amin. sini dikatakan bahwa alamat ini dialamatkan kepada Theophilus yang mulia. Coba dibandingkan kisah 1 ayat 1, hampir sama. Coba tadi Alfred, kisah 1 ayat 1. Hai, Ada mic-nya. dalam buku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Nah, beberapa bukti yang menunjukkan bahwa kitab ini ditulis oleh Lukas, yaitu bahwa penulis kitab ini sama. Kitab Lukas dan kitab para rasul penulisnya sama karena ditujukan kepada orang yang sama, yaitu adalah Theophilus. Nah, dalam kisah 1 ayat 1 juga disinggung bahwa buku yang pertama, berarti buku pertama itu yang ditulis oleh oleh Lukas itu adalah kitab Lukas sendiri. Dan itu sudah disinggung di kitab kisah 1 ayat 1, buku yang pertama. Jadi penulisnya sama, ya, penulis Lukas dan penulis kisah para rasul itu sama. Nah, segala sesuatu tadi kata yang dibaca, segala sesuatu yang dilakukan dan diajarkan Yesus, hal ini diakui bahwa yang menulis kitab Lukas itu adalah karya Lukas sendiri. Lalu apalagi yang menjadi bukti bahwa Lukas adalah penulis kitab Lukas itu. Nah, gereja mula-mula mengetahui bahwa penulis kitab Lukas itu Lukas. Nah, dalam kanon Muratori, ya, dikatakan Injil Lukas adalah yang ketiga dan ditulis oleh Lukas. Lukas sering mendampingi Paulus dalam perjalanannya. Kalau kemarin yang kita belajar kitab Markus, Markus sering bersama dengan, masih ingat? Ayo. Barnabas dan, ayo, mahasiswa. Baru minggu lalu. Minggu lalu Markus itu teman sekerja siapa? Barnabas. Pak Demson masih ingat? Ayo, jangan sampai lupa. Ya, Petrus dan Paulus, Bu. ya, cuma satu nama. Nah, di sini di kitab Lukas ini sama, Lukas itu juga sering mendampingi Paulus dalam perjalanannya. Jadi Lukas itu bukan saksi mata, tetapi jadi Lukas itu bukan saksi mata, ia menulis kitab ini sesuai dengan informasi ya yang diberikan kepadanya. Ada bapak-bapak gereja yang mendukung itu, yaitu seperti Irenaeus, Clemens, dan Turtanilius ya. Lalu apalagi yang menjadi bukti bahwa kitab Lukas itu ditulis oleh Lukas sendiri, yaitu
Gaya bahasanya gaya terpelajar. Ya, gaya bahasanya gaya terpelajar dan menggunakan terminologi medis. Lukas dikenal dengan seorang tabib. Yang sering dikenal di sini Lukas itu kalau sekarang dikatakan dokter, ya. Dan fokusnya pada pandangan non-Yahudi daripada Yahudi. Lalu kesaksian isi kitab Lukas dibandingkan dengan kitab lain, kitab ini lebih jelas menceritakan mengenai keadaan orang yang sakit. Misalnya tentang orang sakit kusta. Lukas mengatakan bahwa beratnya penyakit itu seorang yang penuh kusta. Biasanya orang medis tahu dengan jelas dan akurat penyakit apa yang sedang diderita seseorang. Jadi di sini Lukas mengatakan bahwa itu sakit kusta, berarti dia tahu betul itu adalah penyakit kusta. Dan ini yang membuktikan bahwa Lukas itu adalah seorang tabib. Nah, apalagi yang menjadi pengetahuan kita untuk kitab Lukas, kapan Lukas itu atau kitab Lukas itu ditulis? Kira-kira tahun 60-63 sebelum Masehi, dan untuk tempatnya bisa lihat di diktat kalian juga, untuk tempatnya itu tidak jelas. Ada anggapan bahwa Injil ini ditulis di luar Palestina, yaitu di Kaisarea, tetapi ada anggapan yang mengatakan bahwa ada di Akhaya. Oke, lalu kita lanjut lagi. Riwayat Lukas. Lukas ini merupakan seorang petobat Yunani yang menurut tradisi ia berasal dari Antioquia, Syria. Apakah slide saya masih jalan? Masih ya? Masih, Bu. Oke. Masih, Bu. Oke, saya pikir tidak. Nah, Lukas merupakan seorang petobat Yunani. Menurut tradisi, ia berasal dari Antioquia di Syria. Seperti dikatakan pertama tadi bahwa Lukas ini seorang yang berpendidikan tinggi ya. Dia berpendidikan tinggi, penulis yang terampil, sejarawan yang teliti, dan teolog yang diilhami Roh Kudus. Dilihat dari tulisan-tulisannya merupakan nilai sastra yang tinggi. Ia orang yang pertama kali menulis atau mengarang tentang sejarah gereja, sejak dari permulaan sampai tersebar luas di seluruh kerajaan Romawi. Lukas adalah rekan kerja Paulus. Dilihat itu dari mana? Dari beberapa peristiwa perjalanan misi yang dilakukan oleh Paulus. Hal ini nampak dalam kitab Para Rasul, bahwa di mana kitab itu sering memakai istilah kami. Kalau kami itu berarti lebih dari satu, untuk menunjukkan bahwa penulis adalah teman perjalanan Paulus dalam pelayanan. Jadi Lukas juga termasuk rekan kerja Paulus. Nah, apalagi yang kita mau lihat tentang riwayat Paulus, yaitu bahwa Paulus ini di Kisah Para Rasul 16 ayat 10 sampai 17 menjelaskan bahwa penulis mengikuti perjalanan Paulus dalam perjalanan ke Makedonia dan dalam misi pelayanan Paulus yang kedua. Namun saat tinggal di Filipi, ia tetap tinggal di sana dan menjadi gembala sidang. Lalu di Kejadian 20 ayat 5 sampai 21 ayat 18, saat Paulus kembali ke Filipi dan hendak ke Yerusalem, ini adalah pelayanan misi yang ketiga daripada Paulus. Ia ikut mendampingi Paulus ke Yerusalem. Di Kisah Rasul 27 ayat 1 menjelaskan saat Paulus pergi ke Roma untuk diadili dan dipenjarakan, Lukas ikut dalam rombongan itu. Selain ikut pelayanan Paulus, Lukas juga ambil bagian dalam pendirian jemaat Antioquia. Nah, di sini Paulus terus mengikuti perjalanan misi dari Lukas terus mengikuti perjalanan misi dari Paulus. Kalau pada Markus waktu itu, Markus mengikuti perjalanan misi bersama Barnabas dan Paulus, tetapi pada misi yang pertama, Markus ikut mereka ke Siprus di perjalanan misi daripada Paulus dan Barnabas, tapi sepulang dari perjalanan misi itu, Markus tidak lagi melanjutkan misi bersama Paulus dan Barnabas. Karena apa? Karena pada ketika mereka ke Siprus, dia pulang kembali dan tidak ikut dalam pelayanan kedua. Dan ketika ada pelayanan misi yang kedua, Markus waktu itu dengan Paulus dan Barnabas, Paulus tidak mengizinkan Markus untuk ikut. Paulus tidak mengizinkan. Kenapa? Karena dia mengira Markus
tidak ingin terlibat di dalam misi. Nah, disitulah mulai terjadi perpecahan sementara antara Barnabas dan Paulus. Barnabas dan Paulus tetap melanjutkan misi, tetapi Paulus juga melanjutkan misi tidak bersama dengan Barnabas. Tetapi perjalanan misi yang ketiga, Barnabas, Paulus, dan Markus kembali bersama setelah Paulus memaafkan Barnabas dan Markus. Tapi di riwayat Lukas ini dikatakan bahwa Lukas terus mengikuti perjalanan misi pertama, misi kedua, dan misi ketiga. Dia tetap setia mengikutinya. Dan dikatakan juga kadang di kitab Lukas ini, Lukas adalah sebagai dokter pribadi daripada Paulus. Ya, karena kemanapun mereka pergi, mereka selalu bersama. Nah, riwayat Lukas yang lain, nah ini betul, Lukas juga merupakan seorang tabib. Dalam Kolose 4 ayat 14, Paulus menyebutnya tabib Lukas yang terkasih. Ada anggapan bahwa Lukas ini dokter pribadi Paulus dalam perjalanan misinya. Ia setia pada Paulus, hal ini nampak saat Paulus di penjara. Lukas tetap bersamanya walaupun teman lain telah pergi. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Itu ada di 2 Timotius 4 ayat 9 sampai 11. Kemana alamat atau kemana jemaat yang dituju di dalam kitab Lukas? Dari pertama kita baca tadi Lukas 1 ayat 1, bahwa ini ditujukan kepada Theophilus. Siapa Theophilus itu? Sebutan yang mulia yang menunjukkan bahwa Theophilus berkedudukan tinggi dalam masyarakat. Ada anggapan bahwa Theophilus ini bukan orang Yahudi, tetapi orang non-Yahudi. Hal ini ada dua, yaitu yang menjelaskan bahwa Lukas menjelaskan tentang geografi Palestina, hal itu tidak perlu untuk orang Yahudi. Dan yang kedua, ketika Lukas menceritakan peristiwa-peristiwa penting, ia menghubungkan dengan sejarah umum dan tidak dengan sejarah Yahudi yang khusus. Misalnya silsilah Yesus. Ini intinya alamat atau jemaat yang tuju daripada kitab Lukas ini itu kepada pertama kepada Theophilus. Dan bukan itu aja, tujuan penulisan kitab Lukas ini yaitu kepada orang Kristen yang bukan non-Yahudi. Ya, orang Kristen yang bukan non-Yahudi. Dia ingin menunjukkan kitab Lukas ini yaitu kepada orang Kristen yang bukan non-Yahudi. Bisa lihat di sini bahwa Lukas menyatakan tujuan penulisan Injilnya yaitu supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Akan tetapi seperti nyata dari keterangan tentang jemaat yang dituju, Injil ini pasti memiliki tujuan lain. Seperti misalnya meneguhkan iman jemaat yang sedang dianiaya atau dicurigai sebagai penganut agama sesat, mewartakan Yesus Kristus sebagai bagian dari sejarah keselamatan dan sebagainya. Nah, tujuan penulisan kitab Lukas yang kedua untuk menyatakan suatu catatan yang lengkap dan cermat tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat ke sorga. Lalu kepada Theophilus dan kepada petobat yang bukan Yahudi, serta orang-orang lain yang mengetahui kebenaran yang tepat yang telah diajarkan kepada mereka secara lisan. Itu kita bisa lihat nanti di kitab Lukas 1 ayat 3 sampai 4. Nah, apa ciri-ciri daripada kitab Lukas ini? Mungkin kita sudah sering baca dari awal sampai akhir tentang kitab Lukas ini. Ini mungkin kitab kedua daripada kitab yang terpanjang dari kitab Injil. Kalau kitab Matius ada 28 pasal, kitab Lukas 24 pasal. Nah, apa ciri-ciri daripada kitab Lukas ini? Yaitu kitab ini adalah kitab yang terlengkap, mencatat
tentang mengenai peristiwa kehidupan dan pelayanan Yesus. Ada beberapa yang tidak dicatat di kitab Matius, Markus, tapi di kitab Lukas ini adalah yang terlengkap mencatat mengenai peristiwa dari beberapa kehidupan Tuhan Yesus. Lalu kitab ini mempunyai kesusastraan terbaik, ya, karena dari semua kitab Injil mungkin karya sastranya itu biasa-biasa saja, kosakatanya ya, dan ini di kitab Lukas dia kaya akan kosakata dan penggunaan bahasa Yunani yang baik. Apakah slide saya berjalan? Jalannya? Oke. Lalu apa ciri khas kitab Lukas? Roh Kudus diberikan peranan penting dalam kehidupan Yesus dan umatnya. Lalu gelar utama Yesus dalam Injil ini yaitu anak manusia. Saya mau tanya, kalau gelar yang diberikan kepada Yesus di Markus itu sebagai apa? Ini pertanyaan yang simpel. Tommy? Di Markus, Ibu, Ya, di Markus. sebagai raja, Ibu. Raja? Mesias, Bu. Mesias. Markus, cepat. Baru minggu lalu. Yesus. Ya, Imci? Sebagai? Jangan lupa, setiap di Injil ada nama gelar yang diberikan kepada Yesus. Mungkin Pak Alfred? Markus ya? Hamba, Bu. Hamba. Iya, sebagai hamba. Sebagai raja itu di kitab Matius. Di kitab Matius itu intinya Tuhan Yesus itu diceritakan melalui silsilah dia lahir sampai kepada kematiannya. Dan di situ dia mendapat gelar raja. Nah, di kitab Markus dia raja tapi dia sebagai hamba. Dia turun kepada orang-orang miskin, dia turun kepada orang-orang biasa. Walaupun dia raja, dia hamba. Nah, di kitab Lukas gelarnya sebagai anak manusia. Dan di sini atau sebagai guru, ya. Jadi bedakan Markus, Matius, Markus dan Lukas, Tuhan Yesus diberi gelar itu berbeda-beda. Ya, walaupun pada dasarnya Tuhan Yesus itu adalah raja di atas segala raja. Tapi di kitab Lukas banyak menceritakan Yesus sebagai manusia sejati yang dijadikan satu-satunya teladan dan pola hidup yang sempurna bagi manusia. Sekali lagi, Yesus digambarkan sebagai raja itu kitab Matius, Yesus digambarkan sebagai hamba itu di kitab Markus, dan Yesus digambarkan sebagai manusia sejati itu di kitab Lukas. Oops. Nah, kita akan lihat tema dan isi kitab daripada Lukas. Tema dan isi kitab daripada Lukas ada dua. Ya, ini temanya. Kita belum sampai kepada penekanannya. Ini baru temanya, ada dua. Yang pertama itu masa persiapan Tuhan Yesus dianggap penting. Itu di Lukas 1 ayat 5 sampai Lukas 4 ayat 13. Nah, di kitab ini dijelaskan bagian bagaimana kehidupan mengenai Yesus sebelum masa pelayanan. Pertama, anak Allah lahir sebagai manusia biasa. Ia dilahirkan oleh seorang perawan. Kita buktikan daripada Lukas 2 ayat 8. Bisa baca Lukas 2 ayat 8. Oke, Ibu Lena. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Nah, kita semua tahu bahwa anak Yesus itu lahir sebagai manusia biasa. Dia dilahirkan oleh seorang perawan Maria. Semua tahu. Sebagai orang Kristen tahu bahwa Yesus itu lahir sebagai manusia biasa. Kalau minggu lalu kita cerita kalau dia seorang raja, dia pasti lahir di tempat yang layak. Mungkin sudah dipersiapkan. Tapi ini dia lahir sebagai orang biasa.
Dan kita harus tahu setiap pendahuluan daripada kitab, kita harus tahu bahwa Yesus itu selalu dilahirkan sebagai anak manusia biasa, walaupun predikatnya adalah raja. Nah, di sini juga dikatakan bagian menjelaskan kehidupan sebelum masa pelayanan Yesus. Siapa Yesus? Ia dilahirkan dari seorang perawan yang bernama Maria, dan dia lahir, kalau kita sebut, di tempat yang tidak layak, dan dia sebagai orang biasa. Lalu yang kedua, kehidupan Yesus waktu kecil. Lalu ia dibaptis dan diurapi oleh Roh Kudus. Dan ini sebelum dia masuk pelayanan, dia juga pernah dicobai iblis. Saya hanya mengulang kembali dan mengingatkan kembali, bolehkah mahasiswa secara mendetail mengingatkan waktu Yesus dicobai iblis, kira-kira berapa kali dan apa yang dikatakan Yesus? 3 kali, Ibu. Bisa Tommy jelaskan? Oh, ya, 3 kali Tuhan Yesus dicobai. Yang pertama disuruh iblis, Tuhan Yesus mengubah batu menjadi roti. Karena pada saat itu Tuhan Yesus sedang berpuasa 40 hari 40 malam, karena Tuhan Yesus lapar, disuruh cobai mengubah batu menjadi roti. Yang kedua, Tuhan Yesus dicobai, disuruh jatuhkan diri dari gedung, dari tempat yang tinggi. Gak ada dibilang gedung, jangan nanti kita bilang gedungnya Enggak ada, tinggi. Ya, enggak ada dari tempat yang tinggi. oke, lanjut. Iya, dari tempat yang tinggi. Terus yang terakhir, Tuhan Yesus dicobai, Tuhan Yesus ditawarkan, sembahlah aku, ya, maka akan kuberikan segala dunia ini kepadamu. Kalau nggak salah itu, Ibu. Kalau nggak salah, jadi kalau salah gimana? Kalau salah kita perbaiki, Bu. Iya, 3 kali dicobai ya. Kita harus ingat itu. Nah, jadi ini adalah tema dan isi kita Lukas. Ini masih tema dan isi kitabnya belum ke penekanannya ya, bahwa ada 2. Pertama, masa persiapan. Nah, dan ini masa persiapannya sebelum masuk pelayanan. Masa persiapannya kita harus tahu Yesus itu lahir dari siapa? Dari seorang perawan, lalu bagaimana kehidupan masa kecil Yesus, lalu ya dibaptis ya dan diurapi Roh Kudus, dan dia pernah dicobai. Lalu kita masuk kepada tema yang kedua, yaitu bahwa masa pelayanan Yesus. Nah, masa pelayanan Yesus itu dimulai daripada Kisah Rasul 4 ayat Kisah Rasul 4 ayat 14 sampai kepada Kisah Rasul 24 ayat 53. Saya katakan tadi kitab Lukas ini sampai ayat 24 saja. Kalau Matius sampai 28. Dan ini setelah Matius baru Markus, itu kitab terpanjang daripada kitab Injil. Nah, bagian masa pelayanan Yesus itu, tema dan isi kitab Lukas itu, bagian ini menjelaskan bahwa dia melayani dengan kuasa Roh. Boleh bantu saya baca? Ya, saya mau minta dulu Ibu Junita, ini laki-laki perempuan? Junita, ibu ya? Perempuan, Bu. Oh, perempuan ya. Oke, boleh baca dulu Lukas 4 ayat 14. Lukas 4 ayat 14. Ya. Dalam kuasa Roh kembali Yesus ke Galilea, dan tersiratlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Pada Bu. Oke, tersiratlah kabar di seluruh. Oke, slide saya jalan bukan? Enggak ya? Jalan. Tapi Baru terlambat. jalan, Ibu. Tapi terlambat Baru ya? jalan, Ibu. Baru Iya, baru muncul, Ibu. Oke, sebentar. Oh, kayaknya delay. Oke, Lukas 4 ayat 4 menjelaskan mulai pelayanan Yesus. Ya, dia melayani dengan Roh. Pelayanan pertamanya dia ditolak dan dimarahi. Ya. Ia banyak mengalami kesedihan dalam pelayanan, tetapi sukacita dan kuasanya tidak dapat dibinasakan, bahkan akhirnya dia menang.
Nah, jadi masa pelayanan Yesus itu yang pertama dia ditolak. Dia dimarahi. Alkitab katakan Yesus ditolak di kampungnya sendiri. Nah, tapi kita lihat bagaimana Yesus ketika pun dia ditolak, dimarahi atau difitnah, dia tetap melakukan pelayanannya dengan sukacita. Garis bawahi kata sukacita. Dia tetap melakukannya dengan sukacita. Dan satu lagi kuasanya, dia punya kuasa tidak bisa dibinasakan. Tapi dia buktikan dia menang. Apa pelajaran yang kita lihat pertama daripada pelayanan Tuhan Yesus melalui kitab Lukas, yaitu bahwa ketika kita melayani, ketika kita ditolak, ketika kita dimarahi, ketika kita ditentang, ingat Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk tidak mundur, untuk tidak lari daripada panggilan. Tetapi walaupun dalam hati kita ada rasa sedih atau rasa kecewa, tetapi jangan lari daripada panggilan. Pelayanan tetap harus dilanjutkan. Pelayanan tetap harus dilakukan. Lakukan itu dengan sukacita. Karena apa yang kita perbuat itu bukan untuk manusia. Firman Tuhan katakan bahwa segala sesuatu yang kamu perbuat, perbuatlah itu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi apa yang kita dapat dari tema dari pelayanan Tuhan Yesus di sini, bahwa ketika kita melayani akan ada goncangan, akan ada kerikil-kerikil, akan ada hal-hal yang akan menghalangi pelayanan kita. Tapi lihat, mari lakukan itu dengan sukacita. Jangan mau mundur dari pelayanan. Karena ada Tuhan Yesus yang akan selalu memberi kemenangan. Kuasanya menyertai kita. Inilah salah satu teladan yang bisa kita ambil daripada pelayanan Tuhan Yesus. Banyak orang sekarang ketika ada masalah di dalam pelayanan, ada selek mungkin dengan teman pelayanan, atau mungkin ada pendapat kita atau ide kita atau segala sesuatu yang kita sampaikan tidak diterima, lalu kita kecewa, lalu kita meninggalkan pelayanan kita. Jangan ya, apalagi dalam mengiring Yesus kita tetap harus bayar harga. Nah, di sini yang di pertama masa pelayanan Tuhan Yesus itu dia melayani, ditolak, dihina, tapi dalam pelayanannya dia tetap sukacita. Kata lain, kita harus punya prinsip. Ya, prinsip bahwa sekali melayani tetap melayani. Amin. Jangan gara-gara sesuatu hal kita tidak melayani. Ingat ya, kita harus belajar dari teladan Tuhan Yesus. Yang kedua, pada bagian ini Lukas juga sering melukiskan tentang keadaan Tuhan Yesus secara jasmania. Misalnya, waktu Yesus menangisi kota Yerusalem. Berarti Yesus sama seperti kita, dia punya perasaan. Ya, karena di sini dikatakan tadi bahwa dia di sini Yesus sebagai anak manusia. Jadi dia sama seperti kita, tubuh jiwa roh dia mengerti betul. Dia tahu betul. Nah, apa yang sedang kita rasakan. Nah, waktu dia berdoa di Taman Getsemani juga, apa yang keluar waktu itu ketika dia berdoa di Taman Getsemani? Darah ya. Iya. Darah, Bu. Dia akan tahu bahwa tiba masanya dia akan mengalami satu hal yang di luar daripada ininya, kesanggupannya sebagai anak manusia. Tapi waktu dia berdoa, dia ketakutan ada nggak di situ? Pasti ada ketakutan, pasti ada kecemasan, pasti ada kekhawatiran. Jadi di Lukas ini, kitab Lukas ini, dan Lukas ini juga melukiskan keadaan Tuhan Yesus secara jasmania. Yesus bisa menangis, Yesus bisa marah, Yesus bisa juga bersuka cita, emosionalnya sama dengan kita. Jadi ini ada dua tema ya. Yang pertama tadi bahwa sebelum masa pelayanannya, persiapan ke pelayanannya, kita tahu Yesus itu siapa, dan ketika dia masuk dalam pelayanannya, yaitu ingat bahwa Yesus itu ketika memulai pelayanan, pertama yang dia dapat langsung ditolak, dihina. Bagaimana kira-kira mental mahasiswa ketika pertama sekali melayani langsung ditolak, dihina? Apakah terus lanjut atau mundur dari pelayanan? Saya berharap terus maju dalam melayani, ya. Terus maju dalam melayani. Ketika kita mulai sesuatu yang baru di dalam pelayanan, ada ya orang yang bilang, wah, baru anak STT sudah berlagak, baru mau jadi sok pendeta, sudah berani berkhotbah, mengkhotbahi gitu ya kan.
Nah, jangan pikirkan akan hal itu. Nah, langsung terus maju dalam pelayanan, terus maju melayani. Tuhan Yesus pasti menyertai. Nah, lalu yang kedua, lihat bahwa di dalam Lukas ini, Yesus juga sama dengan kita, dia memiliki emosional yang sama dengan kita. Jadi apapun mahasiswa yang alami, Tuhan Yesus itu tahu. Ya. Nah, lalu kita lanjut. Nah, kita akan mulai. Tadi kita masuk kepada tema, sekarang kita akan mulai masuk kepada penekanan dan tema teologis kitab Lukas. Nah, di kitab Lukas, di Lukas ini menjelaskan bahwa latar belakang penulisan kitab ini tadi yaitu bahwa sudah ada berita tentang riwayat Yesus. Di kitab Matius, di kitab Markus sudah dijelaskan riwayat tentang Yesus, tapi Lukas ingin menyusunnya secara teratur. Ya. Lalu semua bahan berasal dari mereka yang semula adalah saksi mata dan pelayanan firman. Artinya ya, isi kitab ini bukan hayalan, bukan dongeng, bukan cerita palsu atau bukan cerita yang mengada-ngada. Jadi dia dengan betul-betul sekali menulis bahwa kitab Lukas ini betul-betul kitab yang memang benar-benar pernah terjadi, nyata dan fakta. Lalu kita masuk kepada yang kedua. Apa penekanan daripada kitab Lukas ini? Yang kedua yaitu Lukas menekankan historis Yesus Kristus. Lukas menghubungkan semua peristiwa dengan sejarah umum tentang Yesus. Lalu mari bandingkan dengan kitab-kitab lain. Lukas lah yang memberi kesaksian lengkap tentang Yesus. Ya, nanti bisa baca di dalam Lukas 1 ayat 5, Lukas 2 ayat 1. Itu semua tentang peristiwa sejarah umum tentang Yesus. Lalu yang ketiga yaitu bahwa Lukas adalah Injil yang universal. Ya, ingat yang pertama tadi Lukas menuliskan kitab ini dengan menekankan latar belakang. Ingat, menekankan latar belakang Yesus. Kedua, dia menekankan historis Yesus Kristus. Dan ketiga, Lukas adalah Injil yang universal. Kata universal di sini berarti bahwa penyelamatan, keselamatan itu bukan pada satu suku tertentu, bangsa tertentu, tapi kepada semua bangsa. Nah, oke. Nah, Yesus menyelamatkan orang yang hilang, bukan hanya untuk orang Israel, tapi untuk semua orang bangsa. Itu yang diselamatkan universal, tidak pada satu suku bangsa. Walaupun kita tahu Israel adalah kepunyaan Tuhan Yesus, bangsa kesayangan Tuhan Yesus, tapi bukan hanya pada bangsa Israel saja. Tuhan Yesus ingin menyelamatkan mereka, tapi kepada semua bangsa. Nah, kita lihat ayat-ayat yang mendukung di kitab Lukas ini mengatakan bahwa Lukas adalah Injil yang universal. Ya, kita baca di dalam Lukas 3 ayat 38. Lukas 3 ayat 38, boleh bantu saya? Anak Enos, anak Set, anak Adam, anak Allah. Nah, di sini kita lihat dikatakan bahwa silsilah Yesus menghubungkan kepada Adam, Bapa umat manusia. Berarti Yesus itu bukan untuk orang Yahudi saja, tapi semua bangsa. Anak Edom, anak Enos, anak Set, anak Adam, anak Allah. Jadi untuk semua bangsa, untuk semua bangsa. Lalu pemberitaan para malaikat tentang kelahiran juru selamat ditujukan kepada semua. Ini kelihatan? Sebentar. Oke. Pemberitaan para malaikat tentang kelahiran juru selamat ditujukan kepada semua manusia. Lalu yang ketiga, kutipan dari Perjanjian Lama. Kita bandingkan Yesaya 40 ayat 3 sampai 5 itu tentang Yohanes Pembaptis, mencakup orang akan melihat keselamatan Tuhan. Kita buka ya di dalam. Nanti ada yang buka satu di dalam Yesaya 40
ayat 3 sampai 5 dan ada yang buka di dalam kitab Lukas 3 ayat 4 sampai 6. Boleh bantu saya lagi? Kita harus tetap berpedoman kepada Alkitab ya. Yesaya 30, Yesaya 40 ayat 3 sampai 5. Yesaya 40 Ada. Tuhan. Boleh Ada dikuat suara yang suaranya sedikit berseru-seru, Elsa? Agak dekat kaminya. Ada suara Yesaya 5 firman Tuhan. Ada suara yang berseru-seru, bersiaplah dan turun. Belantara jalan raya bagi Tuhan kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, tanah yang berlekuk-lekuk menjadi daran. Maka kemuliaan Tuhan akan menyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Nah, dari kitab Yesaya 40 ayat 3 sampai 5 ini di sini dikatakan persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Nah, nanti penggenapannya itu di dalam Lukas 3 4 sampai 6. Coba bisa baca satu. Nah, lihat ya penggenapannya. Yesaya 40 3 sampai 5 dia 5 dia katakan maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Tidak dikatakan bahwa kemuliaan Tuhan dinyatakan dan hanya bangsa Israel saja atau satu suku bangsa saja yang akan melihatnya, tapi bersama-sama. Tuhan sendiri telah mengatakannya. Tuhan sendiri telah mengatakannya. Nah, baca di dalam Lukas 3 ayat 4 sampai 6. Seperti ada tertulis dalam kitab, nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah dan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Dan semua orang yang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Nah, jadi di Perjanjian Lama sudah dikatakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang tidak untuk satu bangsa saja, tapi untuk semua bangsa. Ya, nah di Yesaya tadi jelas dikatakan bahwa kemuliaan Tuhan itu untuk semua orang dan dilihat semua orang dan digenapi dalam Lukas 3 ayat 4 sampai 6. Nah, itu ya. Jadi yang bukti mana lagi mengatakan bahwa Yesus itu adalah Allah yang universal datang untuk menyelamatkan orang hilang semua, yaitu bahwa di dalam Lukas dicatat bahwa Tuhan Yesus ini bukan perumpamaan, cerita, kisah, mengambil 3 orang berlatar belakang kafir sebagai contoh iman yang bercahaya. Lihat di sini Tuhan Yesus mengambil contoh bahwa dia juga mengasihi semua orang, tidak hanya orang Israel. Penghulu Laskar Romawi, lalu janda Sarpat, dan panglima Namaan. Nah, ini bukan orang Israel. Mereka ini di luar daripada orang Israel. Tapi Yesus melakukan mujizat kepada ketiga cerita ini. Jadi bukti bahwa Lukas adalah Injil yang universal, ini salah satu ini adalah contohnya. Dan Lukas menjelaskan bahwa berita keselamatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Jelas di sini katakan bahwa tidak kepada satu suku bangsa saja, tapi mulai dari Yerusalem, Yudea, dan sampai kepada itu kan? Coba dulu saya lihat di sini mukanya seperti tegang-tegang sekali, rileks. Senyum dulu. Oke ya. Nah, kita lanjutkan. Yang kalau ketiga tadi Lukas adalah Injil yang universal. Yang keempat yaitu pokok utama, yang lainnya itu pokok keselamatan. Pokok keselamatan. Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kalimat ini dianggap sebagai tema kitab Lukas.
Jadi tema Lukas itu adalah anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Lukaslah yang paling sering menggambarkan Tuhan Yesus sebagai juru selamat orang berdosa. Nah, penekanannya pada yang kelima, Lukas menekankan pentingnya doa dalam kehidupan orang percaya. Dan itu sudah dikerjakan Yesus sendiri bagi dirinya, menjadi teladan bagi dirinya sendiri. Oke. Dalam Lukas 3 ayat 21, saya bacakan dari sini. Lukas 3 ayat 21 dikatakan bahwa ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira Lukas 3 ayat 21, saya salah. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis dan ketika Yesus juga sedang dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit. Jadi Yesus selalu menekankan pentingnya doa bagi kehidupan orang percaya, dan Yesus sudah melakukannya. Ya, Yesus di sini digambarkan sebagai seorang yang selalu berdoa, tidak pada saat pelayanannya, tapi pada saat-saat penting dalam hidupnya. Setiap hari Yesus selalu berdoa, bahkan Yesus selalu menghimbau. Yesus selalu menghimbau agar murid-muridnya juga memiliki satu kerinduan untuk berdoa sama seperti Tuhan Yesus selalu berdoa. Ya, dan di kitab Lukas diajarkan bagaimana doa Bapa kami. Jadi di sini intinya tema penekanannya secara teologis bahwa mari kita melakukan seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Doa itu penting. Jangan hanya doa di saat perlu saja. Jangan hanya doa di saat butuh saja. Jangan hanya berdoa di saat ada maunya saja. Tapi biarlah doa itu sudah menjadi lifestyle, pola hidup kita, agar setiap saat kita berdoa. Jadi Tuhan Yesus tekankan di sini, jangan di saat kita perlu saja kita datang, kita berdoa, butuh sesuatu, kita datang, kita berdoa. Tapi di sini dikatakan, mari setiap saat kita berdoa, bangun hubungan dengan Tuhan. Ya, jangan putus asa. Terus, mungkin tidak hari ini doa kita dijawab, mungkin bukan besok, mungkin tahun depan, 2 tahun depan, bahkan sudah lama. Tapi percayalah, ketika doa itu dikerjakan dengan sungguh-sungguh, dan kita punya iman bahwa itu akan terjadi, doa itu pasti terjawab. Yesus mengajarkan kita untuk terus berdoa, bangun hubungan dengan Tuhan. Oke. Lalu apalagi yang menjadi tema dalam kitab Lukas ini, yaitu Lukas menekankan segi doktrin, bahwa hal ini nyata dalam tulisannya, misalnya mengenai Kristus, anak Allah yang mendapat pengakuan dari para malaikat, mendapat pengakuan dari iblis atau setan, mendapat pengakuan dari Bapa kalau Yesus itu adalah anak Allah dan digambarkan sebagai Tuhan dan manusia. Perumpamaan dalam pasal 15 menggambarkan bahwa keselamatan dan kata dibenarkan sering dipakai dalam kitab ini. Yang ketujuh, yang ke-8, pokok lain pentingnya Roh Kudus. Ini Roh Kudus, banyak hal, banyak doktrin yang berbeda-beda yang orang ini ya, pola pikir orang berbeda-beda. Ada yang bilang kalau penuh Roh Kudus itu harus berbahasa roh. Ada yang bilang kalau penuh Roh Kudus itu tidak bahasa roh pun bisa penuh dengan Roh Kudus. Ya. Nah, tapi kita mau lihat dulu dari kitab Lukas ini, pokok yang penting adalah Roh Kudus, yaitu bahwa Roh Kudus lebih sering disebut di kitab Lukas daripada kitab Matius, Markus. Misalnya mengenai Yohanes Pembaptis, itu tadi yang kita baca. Yohanes Pembaptis, Lukas 1 ayat 15. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Nah, di sini ya,
tentang Roh Kudus. Kalau kita lihat perikop di atas itu pemberitaan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Roh Kudus dikatakan mulai dari rahim ibunya dia sudah penuh Roh Kudus. Nah, Maria juga kalau kita dengar Maria bahwa Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupannya, ya. Lalu tentang Elizabeth, Zakaria, dan Yesus sendiri. Nah, jadi di kitab Lukas ini banyak diceritakan betapa pentingnya Roh Kudus itu. Nah, betapa pentingnya kita dipenuhi Roh Kudus. Roh Kudus yang mengajari, Roh Kudus yang menolong, Roh Kudus yang mengurapi, Roh Kudus yang memberi hikmat. Dan itu juga akan turun kepada murid-murid Yesus, dan itu adalah janji Yesus dalam kitab Lukas 12 ayat 12 itu janji Yesus kepada murid-muridnya bahwa dia akan memberikan Roh Kudus. Waktu dia terangkat ke surga dia katakan, aku tidak akan meninggalkan engkau, tapi aku akan meninggalkan seorang penolong padamu yaitu Roh Kudus. Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kita katakan. Bagi kita semua di dalam pelayanan, jangan pernah takut untuk melayani Tuhan. Roh Kudus yang akan mengajari. Mungkin kita berkata, aku tidak pintar berkata-kata ketika berkhotbah, aku tidak pintar berkata-kata untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tapi percayalah ketika kita berdoa dan kita minta Roh Kudus yang mengajari, waktu kita menyampaikan kabar baik itu, Roh Kudus sendiri yang akan bekerja. Roh Kudus sendiri yang akan menyampaikan apa yang harus kita sampaikan. Itulah pentingnya Roh Kudus. Maka Tuhan Yesus katakan, aku tidak akan pergi. Aku pergi dan tidak akan meninggalkan kamu sendirian. Karena ada Roh Kudus yang mengajari kamu. Ada Roh Kudus yang akan menolong kamu. Ada Roh Kudus yang akan menuntun kamu. Semuanya tentang Roh Kudus. Nah, kita lihat di dalam Lukas 24 ayat 49. Lukas 24 ayat 49. Dikatakan yaitu bahwa aku akan mengirim padamu apa yang dijanjikan Bapakku. Apa yang dijanjikan Bapakku yaitu Roh Kudus, ya. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat Maha Tinggi. Jadi kemanapun kita pergi, kemanapun kita melayani, ingatlah Tuhan selalu memberikan satu janji kepada kita bahwa apa yang dijanjikan kepada itu ada seorang penolong yaitu Roh Kudus. Nah, 24a dikatakan aku akan mengirim padamu apa yang dijanjikan Bapakku yaitu Roh Kudus. Jadi kemana kita pergi, kemana kita melangkah, kemana kita melayani, kemana kita berjalan, ada Roh Kudus yang menolong, Roh Kudus yang mengajari. Jadi Roh Kudus di sini sangat penting, ya. Roh Kudus di sini sangat penting. Jadi jangan berjalan di dalam pelayanan dengan kekuatan kita, jangan berjalan di dalam pelayanan dengan akal budi kita, jangan berjalan di dalam pelayanan dengan kemampuan kita. Tapi berjalanlah sesuai dengan kehendak Tuhan dan berjalanlah sesuai dengan apa yang Roh Kudus ajarkan. Jadi jangan karena kita tahu terus kita bilang ini kan karena saya bisa, saya mampu, tidak. Terus minta Roh Kudus karena Roh Kudus yang akan bekerja di situ. Jadi yang ke-8 ini pokok lain yang penting adalah tentang Roh Kudus. Yesus juga akan membaptis orang dengan Roh Kudus dengan roh api. Ya, jadi ya, penekanan tema teologis ini bahwa pokok yang paling penting di sini Roh Kudus. Lalu apalagi kira-kira yang penting? Oke. Oke, Injil pertobatan. Nah, Injil Lukas menampilkan Tuhan Allah mengampuni orang berdosa. Ya, di kitab lain juga dikatakan Tuhan Allah mengampuni orang berdosa. Asal orang itu mau minta ampun. Tapi hal ini paling jelas tampak perumpamaan anak yang hilang. Masih ingat cerita tentang anak yang hilang? Mari kita buka di dalam Lukas 15 ayat 11. Cerita tentang anak yang hilang. Ini cerita sekolah minggu. Lukas 15 ayat 11. Yesus berkata lagi, ada seorang yang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hartaku. Dan lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Oke,
Lukas 15 ayat 11 sampai kepada ayat 32, ini sering kita dengar. Sekarang coba kalian baca cepat ataupun udah sering kalian dengar yang sekolah minggu. Kira-kira ini cerita tentang apa? Ini udah sering kalian dengar selalu di sekolah minggu. Perumpamaan tentang anak yang Domba yang hilang, Bu. perumpamaan Domba yang tentang- hilang. Ya, boleh diceritakan mungkin sekilas. Kalau menurut saya seperti ini, Bu, kan ayah ini mempunyai 2 anak, kemudian anaknya yang sedikit rasis terhadap harta ini menginginkan ayah bagi saja hartanya. Ayahnya membagi harta, tapi anaknya itu anak yang paling boros harta ini, dia mengfoya-foyakan hartanya sehingga dia tidak sampai harta itu habis gitu. Sedangkan anak yang satu lagi menyimpan, menghemat, seperti itu jalan ceritanya yang saya pernah tahu. Oke. Jadi intinya Iya, intinya kemudian dia sadar, kemudian karena hartanya sudah habis, dia balik lagi ke ayahnya, seperti itu, Bu. oke, dan Kerinduan untuk ketika dia pulang. balik ke ayahnya menerima ya. Tetapi Ayahnya menerima. saudaranya yang lain tidak menerima. Nah, oke, itu ceritanya. Kira-kira pelajaran apa? Pelajaran Oh, apa menurut yang aku, didapat dari perumpamaan tentang anak yang hilang ini yang ditulis oleh kitab Lukas ini? Pelajaran menurut saya kayak gini. Menurut saya kayak gini, Bu. Seburuk apapun anak itu, kelakuannya terhadap orang bapaknya atau sifatnya, ketika anak itu mau kembali kepada bapaknya dengan sungguh-sungguh, maka pasti bapak itu akan menerima anaknya kembali. Sama seperti Tuhan Yesus, seburuk apapun kita, masa lalu kita, apa yang kita perbuat, ketika kita mau sungguh-sungguh kembali kepada Yesus, kepada Bapa kita yang di surga, Bapa kita pasti akan menerima kita. Oke. Oke ya, itu intinya. Terima kasih Tommy. Nah, intinya ya bahwa betul seperti katakan tadi. Ini menggambarkan anak-anak manusia kita, bahwa kita semua punya tabiat yang berbeda-beda. Kita punya karakter yang berbeda-beda. Kita punya sifat yang berbeda-beda, ya. Mungkin saya dan saudara beda, ada yang pendiam, ada yang ramah, ada yang temperamen, ada yang sabar, berbeda-beda. Tapi seperti dikatakan Tommy tadi bahwa bagaimanapun karakter kita, bagaimanapun keadaan kita, kita pernah pasti berbuat salah. Jangan katakan kita tidak pernah berbuat salah. Setiap hari kita pasti berbuat salah. Bisa bangun tidur saja pun kita sudah salah. Nah, salahnya di mana? Mungkin bukan melalui perkataan. Pemikiran saja, memikirkan segala sesuatu yang buruk itu sudah salah. Nah, jadi tapi begitu pun ketika kita datang kepada Bapa, ketika kita menghadap Bapa dan kita minta ampun, maka Dia akan mengampuni kita. Nah, jadi dengan kata lain, ketika kita berbuat salah, ada satu tindakan yang harus kita lakukan. Ada satu langkah yang harus kita lakukan. Apa itu? Datang dan minta ampun. Kalau kita sudah tahu kita salah, tapi kita pikir Tuhan Yesus kan pemaaf, Tuhan Yesus kan mengampuni, maha kasih, betul. Tapi kalau tidak ada langkah awal kita datang untuk minta ampun, bagaimana Tuhan Yesus mau mengampuni? Jadi ketika ada salah, ada perbuatan yang tidak baik, ya, langkah pertama niatkan dulu dalam hati, langkahkan, tekadkan saya akan datang dan saya minta ampun. Ketika kita datang minta ampun, itu langkah yang sudah tepat. Kita berdoa minta ampun, Tuhan Yesus pasti mengampuni. Nah, jadi di sini dia mengajarkan kita, mungkin secara kita lihat ceritanya tadi, Bapak mengampuni anaknya walaupun saudaranya itu tidak setuju. Kenapa? Karena dia selalu berbuat baik dan tidak ada kesalahan mungkin di depan mata bapaknya. Tetapi dia katakan kenapa dia diampuni sedangkan dia sudah banyak melakukan yang tidak baik, mempoya-poyakan uang bapak lah, menghabiskan harta bapak lah. Nah, tapi ada satu tekad dia melangkah, dia datang.
Pernah terbayangkah kalian atau pernahkah kalian melakukan atau pernahkah kalian rasakan ketika kita sedang mengalami masalah ya, lalu kita berbuat salah, kita sudah tahu kita berbuat salah kepada seseorang. Nah, apakah seseorang itu langsung bisa memaafkan kita kalau kita tidak datang? Tapi seberat apapun masalah kita, ya, sefatal apapun masalah kita, ya kan? Ketika kita datang kepada orang itu yang sudah kita buat salah, pasti luluh hatinya. Betul? Walaupun saat itu dia lihat kita emosi. Nah, ketika kita datang kita bilang minta maaf, pasti luluh hatinya. Pasti. Karena memang begitu. Tapi banyak orang yang egonya tinggi. Banyak orang yang egois gitu. Maksudnya malu, minta maaf. Harga diri, Bu. Harga diri, nggak mau menurunkan harga diri. Gitu. Jadi sudahlah. Jadi masalah itu tetap begitu. Nah, tapi di sini Tuhan Yesus mengajarkan kita bahwa kita ini harus datang. Kalau kita datang berarti kita memiliki satu tekad, satu niat, ada satu perkataan, aku harus bertobat nih, aku harus berubah. Nah, inilah yang dilakukan oleh perumpamaan tentang anak yang hilang itu. Ketika dia datang kepada bapaknya, mungkin waktu itu dia sudah putus asa, dia melangkah, dia minta maaf, di dalam benaknya, saya harus berubah, saya harus bertobat. Saya harus menjadi lebih baik lagi dengan pengalaman-pengalaman yang sudah saya dapatkan. Bagaimana tidak, di rumah Bapakku ada makanan enak. Di rumah Bapakku aku bisa kenyang. Di rumah Bapakku semua tersedia. Tetapi di sini aku makan makanan sisa babi. Itu pengalaman. Mungkin kita juga seperti itu. Pernah. Mungkin dengan kasus ya. Dengan case yang berbeda. Tapi mungkin kita datang, maafkan saya. Atau bagi kita masih adakah yang masih sukar untuk memaafkan? Coba dulu. Nggak bisa lah itu, Bu. Sakit kali kurasa dibuatnya, bukan main-main ini. Dalam sekali sakitnya. Adakah? Nggak bisa lah, Bu. Ditusuk dari belakang saya. Nah, tapi itu harus kita berusaha dari sekarang. Kalau kita tidak mulai dari sekarang, kapan lagi? Ini kan mahasiswa STT semua ya kan. Kalau orang bilang udah kalianlah calon-calon pendeta itu, calon-calon pembicara itu. Jadi harus dimulai dari sekarang. Kita tetap harus jadi suratan Kristus yang terbuka. Jadi berkat, jadi contoh. Ya, memang begitu seharusnya kita. Nah, di sini dikatakan bahwa pertobatan itu penting. Pertobatan itu penting. Nah, Lukas tegaskan di sini melalui perumpamaan anak yang hilang itu. Bagaimana pentingnya pertobatan. Ketika kita datang, kita minta ampun, kita bertobat, kita minta ampun dari Tuhan, ya Tuhan pasti mengampuni. Ya, di Lukas 15 ada 3 perumpamaan tentang pertobatan. Sedangkan di Matius hanya 1 perumpamaan tentang pertobatan. Lalu lalu di Lukas mewartakan pesan Yesus ini dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Nah, coba dicerna di kalimat ini, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Bagaimana dengan kita? Apakah ketika kita melihat orang lain, saudara, teman kita melakukan hal yang tidak baik, sudah mampukah kita untuk mengatakan kepadanya kesalahannya, bertobat dan minta ampun, atau kita diamkan saja? Atau kita judge mereka, atau kita sindir-sindir mereka? Bagaimana? Apakah kita sudah bisa menjadi berkat ketika kita lihat orang lain sekitar kita melakukan sesuatu yang tidak baik, kita tegur dia dalam kasih, kita katakan bahwa itu tidak betul, kamu harus bertobat, dan kamu harus minta ampun. Ada punya pengalaman seperti ini di keluarga mungkin, dan kita ditolak. Nah, kembali ke awal,
Kita ditolak, terus kita putus asa, terus kita bilang saya tidak mau melayani Tuhan. Kita belajar, ya, kita belajar menyampaikan kebenaran. Karena firman Tuhan katakan, kalau itu ya, katakanlah iya. Kalau itu tidak benar, berarti kalau yang tidak benar itu berasal daripada si jahat. Nah, kita harus belajar. Dimulai dari Yerusalem, mulai dari lingkungan dekat kita sendiri, mulai dari lingkungan sekitar kita, baru kita sampaikan kepada seluruh bangsa-bangsa. Lalu Lukas merumuskan tujuan kedatangan Yesus sebagai berikut. Nah, ada perbedaan di kitab Lukas dan di kitab Matius, Markus. Di kitab Lukas dikatakan bahwa Yesus datang, ya, datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Nah, kalau di kitab Matius dan di kitab Markus dikatakan bahwa aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Titik, hanya sampai di situ. Hanya di kitab Lukas. Makanya di kitab Lukas tadi lebih jelas, lebih terang disampaikan segala kata-kata penyampaian Tuhan Yesus. Di sini dikatakan, aku datang bukan untuk memanggil orang benar. Benar ya. Tetapi orang berdosa ada kata-katanya supaya mereka bertobat. Itu kita boleh lihat di dalam Lukas 5 ayat 32. Ya, mahasiswa boleh lihat. Atau mahasiswa boleh buka Matius 9 ayat 13 dan Markus 3 ayat 17. Ya, saya akan membacakan di Lukas 5 ayat 32. Lukas 5 ayat 32, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Coba mahasiswa baca Matius 9 ayat 13. Yang belum coba sekali. Matius 9 ayat 13. Matius 9 ayat 13. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini, yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Iya, jadi di sini dikatakan bahwa Yesus datang untuk orang yang berdosa saja. Tapi di kitab Lukas lebih jelas disampaikan untuk orang berdosa. Kenapa untuk orang berdosa? Supaya apa? Mereka bertobat. Nah, jadi ketika mereka mengakui kesalahannya, mereka itu tidak mengulangi lagi, bertobat. Tidak kembali kepada jalan yang lama. Lebih diperjelas di kitab Lukas ini tentang pertobatan. Memang di kitab Matius dan Markus ada dikatakan, tetapi mereka, Tuhan Yesus datang hanya untuk orang yang berdosa. Di kitab Lukas lebih diperjelas, supaya orang berdosa itu apa? Tidak hanya berhenti sampai minta ampun saja, tidak hanya berhenti sampai minta pengampunan, tapi bertobat, tidak mengulangi kesalahannya, tapi memperbaiki sifat dan tindakannya. Jadi penekanan di kitab Lukas ini, yaitu tadi yang ke-9 adalah Injil pertobatan. Lalu kita masuk penekannya di Injil Lukas yang ke-10. Nah, Lukas memiliki nilai sastra yang tinggi dan ini hanya dapat di kitab Lukas. Di kitab Matius, Markus tidak, karena di sini dikatakan 4 buah lagu puisi indah yang terbuat dalam karyanya. Terbukti bahwa Lukas adalah orang yang berpendidikan. Nilai karya sastranya tinggi. Ya, dia bisa menulis 4 buah lagu atau puisi indah yang termuat dalam karyanya lagu itu. Kalian boleh lihat di kitab Lukas 1 ada Magnificat, itu nyanyian Maria. Mana tahu nanti kalian sebagai pencipta lagu. Ini ada kata-kata untuk lagu, ya. Ada, kita lihat dulu ya, sama-sama bagaimana tingginya karya sastra pola pikir Lukas. Lukas 1, ini semua di awal. Lukas 1 ayat 46 sampai 55. Nah, ini lagu Pujian Maria. Atau adakah mungkin pernah dengar lagu yang dijadikan pujian dari ini? Ini pujian yang Lukas tulis, yaitu pujian dari Maria.
Ya, ini dia. Ini pujian dari Maria. Lalu ada di dalam Lukas 1 ayat 67 sampai 69. Ya, saya baca ya. Ini Lukas menulis nyanyian pujian Zakaria, dan Zakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus. Lalu bernubuat katanya, terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hambanya itu. Seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus, untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita. Tuhan menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham bapa leluhur kita, bahwa ia mengaruniai kita supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dan dosa-dosa mereka, oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana ia akan melawat kita surya pagi dari tempat yang maha tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Ini salah satu contoh karya sastra atau tulisan yang ditulis Lukas tentang nyanyian. Nah, di kitab Matius, di kitab Markus, tidak ada ditulis mereka tentang nyanyian. Tapi di kitab Lukas, dari awal dikatakan riwayat Lukas itu, dia adalah seorang yang pintar, berpendidikan tinggi, punya karya-karya sastra yang tinggi. Dan ini bisa kita lihat dari puisinya, ya, dari puisi yang indah dalam karyanya. Ada berisi nyanyian tentang balas sorgawi, tentang kelahiran Yesus, ada puji-pujian sembilan saat Yesus diserahkan. Jadi di sini kita lihat bahwa Lukas itu bukan orang yang biasa-biasa. Lukas itu punya pola pikir yang luar biasa. Berarti dari zaman dulu juga sudah ada orang-orang yang pintar, tidak sekarang saja. Nah, di sini Lukas menceritakan bahwa dia itu membuat tulisan yang dimana kadang orang tidak bisa berpikir tentang apa yang dia maksudkan. Nah, seperti berpuisi ada kata-kata, istilah-istilah. Makanya di sini katakan Lukas ini memiliki nilai sastra yang tinggi. Ya, tulisannya itu tulisan yang luar biasa. Dan di awal dikatakan tadi dari kitab Matius, Markus sudah dijelaskan memang tentang Tuhan Yesus. Tapi di kitab Lukas dia ingin tersusun secara rapi. Dia ingin lebih menjelaskan lagi dan tersusun secara rapi. Terbukti dari yang dikatakan tadi tentang pertobatan, bahwa Yesus datang bukan untuk orang benar, tapi untuk orang berdosa, betul. Tetapi ada sesuatu yang ditambahkan Lukas, untuk orang yang berdosa, supaya bagaimana orang berdosa itu bertobat dan tidak mengulanginya lagi. Bertobat, berbalik dari jalan yang salah. Nah, ini penekanannya. Lalu yang ke-11 apa itu penekanan teologis daripada kitab Lukas, yaitu, nah, di sini banyak dilihat dan di kitab ini juga dilihat bahwa Yesus memperhatikan golongan-golongan tertentu. Golongan wanita. Nah, di sini Lukas sangat memperhatikan golongan wanita, memperhatikan kaum kecil, memperhatikan kaum yang terhina, memperhatikan kaum yang disingkirkan, dan itu adalah perempuan, wanita. Kata wanita di kitab Lukas diulang sebanyak 43 kali. Lalu di sini juga dia berbicara tentang keadilan sosial. Misalnya, Yesus muncul sebagai pembela kaum tertindas. 7 perumpamaan yang ditulis Lukas berbicara tentang kesenjangan sosial antara orang kaya dan orang miskin. Nah, di sini kalau kita bandingkan dengan Injil lain, Lukas itu memperhatikan kaum-kaum yang terhina, kaum-kaum yang disingkirkan, ya. Mereka itulah kaum perempuan, ada yang masih bersuami ataupun yang sudah janda. Nah, ada perempuan yang bertobat, Marta, Maria,
Mereka perhatikan. Di kitab Lukas ini perempuan sangat diperhatikan. Nah, dan di kitab Lukas ini jugalah perhatian Yesus kepada golongan kecil dan orang berdosa tersebar di seluruh Injil ini. Jadi dengan kata lain di kitab ini ada ciri khas dari setiap kitab ya. Di sini kitab ini Lukas menceritakan bahwa Yesus itu sangat memperhatikan kaum-kaum yang tertindas, sangat memperhatikan tentang pertobatan, sangat memperhatikan tentang Roh Kudus, sangat menjelaskan bahwa Tuhan itu adalah Allah yang universal. Nah, di kitab Lukas. Jadi dari awal dikatakan bahwa kitab Injil Lukas, Matius, Markus, Lukas itu sama ceritanya, tapi mereka punya ciri khas masing-masing. Mereka punya kriteria masing-masing. Kalau di kitab Matius itu, dia semua menceritakan tentang mulai Yesus jadi raja dan khotbah-khotbah tentang Tuhan Yesus. Yang di Matius 5 itu khotbah tentang Tuhan Yesus. Tapi kalau di kitab Markus, ya sudah mulai menceritakan Yesus itulah raja, tapi Tuhan Yesus itu diceritakan sebagai hamba yang turun melayani. Ya, dia tidak memandang dirinya raja, tapi dia membuat dirinya sebagai hamba. Dan di kitab Lukas ini lebih jelas lagi bahwa dia lebih banyak memperhatikan hal-hal yang penting yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana pentingnya doa itu dalam kehidupan kita. Bagaimana pentingnya Roh Kudus itu dalam kehidupan kita. Bagaimana pentingnya pertobatan itu setiap hari dalam kehidupan kita. Dan bagaimana pentingnya kita tahu bahwa Allah yang kita sembah itu bukan Allah yang untuk satu bangsa saja, tapi Allah untuk semua bangsa. Dan bagaimana kita boleh juga melihat bagaimana kita memperhatikan orang-orang yang lemah, orang-orang yang tertindas, orang-orang yang terhina. Nah, di kitab Lukas dikatakan seperti itu. Lebih jelas lagi di kitab Lukas ini, ya. Jadi ada di sini 11 penekanan dan tema teologis dalam kitab Lukas. Ya, mungkin kalian sudah catat. Yang pertama tadi yaitu menceritakan latar belakangnya Tuhan Yesus, lalu kedua historis Tuhan Yesus, ya, dan sampai kepada memberitakan tentang Roh Kudus, Allah yang universal, tentang doa, tentang pertobatan. Nah, di kitab Lukas semua dijelaskan, ya. Oke, lalu kita akan masuk, kita mau lihat dulu perbandingannya. Nah, kita lihat di sini. Buka dulu Lukas 4. Inilah inti dari semua kitab Lukas ini. Ya, Lukas 4 ayat 14 sampai 44. Lukas 4 ayat 14 sampai 44 itu adalah sebagai pengantar seluruh Injil Lukas. Alasannya karena dalam perikop ini tema besar Injil Lukas ada di pasal ini. Kita lihat dulu satu, temanya itu Roh Kudus menaungi Yesus. Ya, jadi di kitab Lukas 4 itu semua ada tema-tema garis besar daripada kitab Lukas. Nah, walaupun pada kitab yang lain ada juga seperti di dalam Lukas 3 ya, Lukas 10, tapi rata-rata satu tema itu ada semua di kitab Lukas 4 ayat 14 sampai 44. Roh Kudus menaungi Yesus. Nah, kita buka, coba Agnes dulu baca Lukas 4 ayat 18. Lukas 4 ayat 18, Roh Tuhan ada padaku oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin dan Ia telah mengutus aku. Roh Tuhan ada padaku, Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin. Jadi Roh Tuhan, Roh Kudus menaungi Yesus agar bisa menyampaikan kabar baik kepada orang miskin. Akan disambung lagi. Nah, di sini ya, lihat. Temanya berurutan ke bawah, lihat. Baca Lukas 4 ayat 19. Kita tadi sudah 18, 19 sampai 20. Mungkin Pak Demson bisa. Ini tentang kepada siapa diwartakan kabar baik itu. Ayat 19 sampai 20. Firman Tuhan untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas
untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Ya. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Nah, Lalu ia ya, nggak apa-apa, Pak. lanjut, Bu. Ya, boleh. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Dan semua orang itu membenarkan dia dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Maka berkatalah ia kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri, perbuatlah di sini juga di tempat asalmu ini segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum. Dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman orang Syria itu. Mendengar itu sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Oke. Nah, ini sudah sampai kepada tema tadi di Injil itu diwartakan kepada orang miskin dan malang. Nah, lalu ketika temanya berlanjut, Yesus ditolak oleh bangsa Yahudi, tadi sudah dibaca oleh Bapak Demson. Nah, di sini dikatakan bahwa apa yang Tuhan Yesus sampaikan mereka tidak terima. Jadi katanya ada katakan di situ bahwa betul, sesungguhnya ada nabi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Jadi apa yang Tuhan Yesus sampaikan, perkataan yang baik itu tidak diterima oleh orang-orang itu, bahkan mereka menghujatnya dan mengusir dia. Nah, di Lukas 4 ini, ayat 14 sampai 44, ini tema-temanya berkesinambungan. Ya, Roh Kudus menaungi Yesus, Injil diwartakan khususnya kepada orang miskin dan malang. Nah, Elia dan Elisa, nanti boleh kalian baca, kita nggak usah baca semua sampai bawah. Nanti boleh kalian baca. Nanti boleh kalian baca bagaimana Elia dan Elisa adalah model untuk pelayanan Yesus, dan hari Sabat dan sinagoga adalah sebagai waktu dan tempat Yesus mewartakan Injil. Jadi ini di kitab 4 ini sebagian besar tema-tema yang ada di kitab Lukas ada di sini, ya. Jadi dia satu pasal itu dia dapat semua tema, walaupun di bagian lain kitab Lukas ada juga tema seperti itu. Ini ada di kitab Lukas 3, mujizat itu ada di kitab 6, Lukas 6 ayat 20. Nah, lalu kita lihat ya. Bu, waktunya udah habis, Bu, mau masuk sama Bu Togil. Oh iya, sebentar. Oke, sudah habis ya? Jam berapa sekarang? Oh, astaga. Jam 10.35, Bu. Oke, sebentar saya tutup dulu. Oke. Nah, jadi inilah pembahasan kita hari ini, mungkin belum semuanya. Jadi kitab Lukas ini adalah kitab di mana dikatakan sini Yesus sebagai anak manusia. Ingat selalu bahwa di setiap Injil gelar Yesus itu ada, jangan sampai salah, ya. Oke, hari ini mungkin sampai di sini saja. Tunggu sebentar, saya mau tanya, adakah kita yang tidak masuk hari ini kecuali yang 2 tadi sudah izin sama saya? Ada? Hadir semua, Bu. Hadir ya. Imci udah ini ya, sudah absen secara manual? Belum, Bu. Coba absen dulu.
Oke, sembari Tinggal ngambil foto, Bu. oh iya, saya juga akan ambil foto sembari kalian IMCI absen. Saya sebentar sebelum kita tutup dalam doa, saya akan ambil foto kalian terlebih dahulu. Ini pertemuan kita yang ke-7, bukan? Bentar ya, saya akan ambil foto kalian. Oke, saya akan foto kalian. Ini sudah semua di sini. Oke. Saya harus 2 kali ngambil foto kaliannya, masuk semua ke dalam. Wah, ada anak Bapak Demson. Oke. Sekali lagi saya akan ini dulu absensi mahasiswa. Ini Hagi sudah memang nggak masuk ke kelas kita lagi kan, Imci? Iya, Bu. Oke. Ibu Lena tadi ada ya? Ibu Lena ada. Oke. Saya hadir. Ibu yang tadi itu Resta ya, yang tadi masalah sekolah. Iya, Bu. Oke ya. Saya akan foto sekali lagi untuk terus bersiap-siap yang akan berdoa ya. Siapa yang akan berdoa? Siapa berdoa? Ada yang bisa berbantu berdoa? Saya aja, Bu. Saya aja, Bu. Mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan, kami sudah selesai melaksanakan perkuliahan kami Tuhan. Biarlah kiranya apa yang disampaikan, materi-materi yang disampaikan oleh Ibu dosen kami bisa kami pelajari dan kami pahami Tuhan, terlebih dalam pelayanan kami. Bapak yang baik, sebentar lagi kami akan melakukan segala aktivitas kami. Berkati kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami serahkan juga ke dalam tangan Tuhan. Dosen kami berkati jamaah setiap pekerjaannya, keluarganya, dimanapun berada. Kami serahkan semua ke dalam tangan Bapak, di dalam tangan pengasihan-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, untuk hari ini